Halo teman-teman. Jerman di bawah Hitler memiliki salah satu tentara terkuat di dunia dan pernah mendominasi Eropa. Namun, setelah kalah dalam pertempuran di Perang Dunia II, mereka terpaksa bubar dan negara itu berada di bawah kendali sekutu. Nasib tampaknya telah diatur, tetapi pada tahun 1955, konfrontasi yang intens antara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet menyebabkan pembalikan kebijakan terhadap Jerman. Negara di barat bergabung dengan NATO dan diizinkan untuk menghidupkan kembali tentaranya. Di timur, ia bergabung dengan Pakta Warsawa dan juga diizinkan untuk mempersenjatai kembali. Sesuai dengan simbol pada lambang nasional, Jerman seperti elang, melarikan diri dari kandang, terbang tinggi. Dalam 20 tahun, Jerman Barat menjadi angkatan bersenjata terbesar di Eropa, dengan hampir 500.000 orang, melampaui Inggris dan Prancis. Mereka memiliki lebih dari 7.000 tank dan kendaraan lapis baja, 1.000 pesawat tempur, 40 kapal rudal, 24 kapal selam dan beberapa kapal perusak. Menurut sejarawan Amerika Profesor John Louis Gaddis, yang mempelajari Perang Dingin secara mendalam, Jerman Barat memiliki tentara terbaik di dunia pada saat itu. Ada 3 alasan utama penilaiannya. Pertama, mereka dilengkapi dengan senjata paling canggih. Misalnya, tank utama Leopard 2, meriam anti-pesawat Flak Panzer Gepard, kendaraan lapis baja Marder. Semua baik. Kedua, angkatan bersenjata, terutama infanteri, diwarisi dari pengalaman yang ditinggalkan oleh para veteran yang berperang di Perang Dunia II. Sebuah studi sekutu pada tahun 1946 menunjukkan bahwa metode pelatihan infanteri Jerman beberapa kali lebih baik daripada kebanyakan negara sekutu. Ketiga, jenderal Jerman dipilih dengan sangat hati-hati, berdasarkan bakat. Ini telah ada sejak saat Hitler bertanggung jawab. Selain itu, para prajurit dan relawan mereka sangat serius dalam bekerja, terlatih dan sangat disiplin. Di atas adalah deskripsi tentara Jerman Barat. Di Jerman Timur, Soviet melihat mereka sebagai garis depan melawan Barat. Seharusnya menyediakan banyak senjata. Meskipun ekonomi jauh lebih lemah daripada Barat, tetapi mereka juga memiliki 3.000 tank, 8.000 kendaraan lapis baja, 767 pesawat terbang, dan 208 kapal segala jenis. Secara keseluruhan, mereka dinilai sebagai salah satu tentara terkuat di Pakta Warsawa. Pada tahun 1990, Jerman Timur bersatu dengan Jerman Barat. Mereka seperti harimau dengan sayap ekstra. Segala sesuatu mulai dari pasukan hingga senjata menjadi kuat. Namun, pada tahun yang sama, perjanjian tentang angkatan bersenjata konvensional di Eropa ditandatangani. Ini adalah bagian dari kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada akhir Perang Dingin, untuk menghilangkan risiko perang antara Blok Timur dan Barat. Dengan demikian, anggota NATO dan Warsawa akan melanjutkan untuk menetapkan batasan jumlah senjata yang diizinkan untuk dimiliki. Kelebihan senjata dijual atau dihancurkan. Biarkan Blok Timur dan Barat memiliki kekuatan tempur yang seimbang. Perjanjian ini, bersama dengan kesepakatan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, menyebabkan pengurangan pasukan dan senjata Jerman setelah reunifikasi. Namun, mengurangi berarti memilih yang terbaik untuk disimpan. Mereka masih memiliki 6.700 tank, 1.300 pesawat tempur dan helikopter, lebih dari 9.000 kendaraan lapis baja, bersama dengan 370.000 tentara. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Jerman mempromosikan kerjasama ekonomi yang kuat dengan Rusia, dan tidak lagi merasakan ancaman. Anggaran pertahanan mereka menyusut dari waktu ke waktu. Dan yang terendah adalah pada tahun 2005, ketika Angela Merkel terpilih sebagai kanselir. Selama 16 tahun menjabat, Merkel terkenal dengan prestasinya, mempertahankan posisi nomor 1 ekonomi Jerman di Eropa. Dalam pertahanan, bagaimanapun, adalah kebalikannya. Angela Merkel membuat perubahan yang sedikit membingungkan. Pertama, menangguhkan perintah wajib militer bagi pria. Akibatnya, Jerman saat ini mempertahankan pasukan hanya 180.000 orang, jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan populasi dan ekonominya. Kedua, potong jumlah senjata ke rekor terendah. Hanya 266 tank tempur yang tersisa, peringkat ke-52 di dunia. Pesawat tempur 134, peringkat 19. Peluncur rudal 38 unit, peringkat 55. Secara umum, jumlah senjata tempur utama cukup rendah. Hanya kendaraan lapis baja yang lebih unggul, dengan lebih dari 9.000 unit, peringkat ke-9 di dunia. Secara keseluruhan, tentara Jerman berada di peringkat 16 dunia. Perbandingan global tidak lemah. Tapi dibandingkan dengan negara lain seperti Pakistan, Italia, Iran atau Turki, itu sangat lemah. Tidak hanya secara kuantitas, tetapi juga kualitas senjata Jerman, karena perawatan yang buruk. Pada 2019, 53 helikopter Tiger diuji, harus mendarat secara bersamaan karena kesalahan teknis.
Selama pengumpulan pasukan-pasukan gabungan NATO, Jerman berjanji untuk memobilisasi semua 44 tank dan 14 kendaraan lapis baja. Namun yang dibawa hanya 9 tank dan 3 kendaraan lapis baja. Baru-baru ini, artileri self-propelled Panzerhaubitze 2000 dikirim ke Ukraina. Tetapi laporan kemudian menunjukkan bahwa, laras, senjata itu rusak dengan sangat cepat. Semua hal di atas, membuat tentara Jerman dianggap oleh banyak ahli sebagai bayangan dibandingkan dengan masa lalu. Dalam survei tahun 2015, yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Jerman sendiri, 43% tentara mereka mengatakan bahwa, senjata tidak dapat diandalkan. Sejak 2013, Jerman telah memiliki 3 menteri pertahanan wanita berturut-turut. Mereka bukan dari militer. Dan menteri saat ini lebih dihargai. Saat ini, pemerintah Jerman telah berkomitmen untuk meningkatkan belanja pertahanan hingga 2% dari PDB. Dan menyisihkan dana khusus, senilai lebih dari 100 miliar dolar, untuk rekonstruksi tentara. Mereka tidak kekurangan uang, tidak kekurangan teknik pembuatan, hanya kekurangan musuh untuk membuat terobosan di militer. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Di video berikutnya kita belajar bersama apa yang dilakukan Jerman untuk mengubah kekuatan militernya. Ingatlah untuk berlangganan saluran untuk menerima pemberitahuan ketika video baru dirilis. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.